Maria Sarah Chanel. Kemarin juga masih sempat membuat statement untuk periksa dulu itu ULP, karena pekerjaan-pekerjaan yang ada di Melaka ini awalnya ada di ULP. Jadi dugaan saya kuat sekali untuk proses pelelangan yang ada di Kabupaten Melaka itu semua rekayasa, pemenangnya sudah ada. Jadi ini contoh, dan tidak lama 1 atau 2 minggu kemudian ada banyak kontraktor yang mengeluh, ada sempat di media juga menuliskan tentang itu, banyak kontraktor yang mengeluh karena ada persyaratan-persyaratan yang sengaja ditambahkan untuk menggugurkan. Saya minta maaf, harusnya saya melakukan perjalanan dinas, tapi saya batalkan perjalanan karena ada surat masuk ini. Saya mau supaya kalau bisa pokoknya menjelaskan terkait beberapa masalah yang disampaikan oleh aliansi ini. Jadi seperti contoh di SMP Albertus belum menang lelang tapi material sudah turun, terus mulai berdalil, oh ini sekolah yayasan, jadi yayasan membuat bangunan darurat. Tapi anehnya material yang diturunkan itu sama persis di lokasi yang waktu tim teknis turun melakukan pengukuran itu. Jadi patoknya di situ, yayasan juga mau bangun di situ, dan yang menang orang yang kami prediksikan itu. Jadi menurut saya proses pelelangan sudah tidak fair lagi. Seperti itu. Jadi kalau memang masih beralasan seperti ini, ya mungkin kita rekomendasikan untuk APH secepatnya untuk merespon ini dan menindaklanjuti ini untuk bisa diproses. Terima kasih pimpinan, saya kembali. Ini enggak, bukan off the record. Kita butuh penjelasan. DPRD. Ini DPRD yang panggil. Mohon penjelasan. Sudah abang. Tidak. Tidak lama. Ini kan hanya minta penjelasan. Kenapa Pokja tidak bisa dihubungi? Ini jam kantor, Pak. Mereka masih memenuhi panggilan dari Polres. Semua? Saya cek dulu. Saya cek karena sebagian mereka sampaikan. Oke. Oke, terima kasih. Menurut teman-teman kontraktor tadi, audiens tadi itu bisa menjawab pertanyaan yang selama ini ada di benak teman-teman kontraktor atau bagaimana? Belum 1% juga belum menjawab. Oke, tadi Pokja tidak bisa hadir. Menurut teman-teman bagaimana? Artinya itu haknya mereka. Intinya kami sudah bersurat, sudah sampaikan, kalau tidak hadir kan haknya mereka. Kami tidak bisa untuk intervensi mereka. Oke, terkait laporan yang di Polres bagaimana? Apakah tetap dilanjutkan proses hukum? Tetap kita lanjutkan sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi intinya sesuai dengan peraturan-peraturan pengadaan barang dan jasa. Kita mengacu pedomannya ke Perpres 12 tahun 2021 dengan perubahan itu saja. Karena kita dihubungkan tuh dengan alasan yang tidak mendasar. Kalau alasan IKP atau LDP oke lah, tapi ini alasan bentuk ini, artinya bentuk bukan salah satu syarat tuh. Justru karena begini, dalam dokumen penawaran itu kan terdiri dari tiga saja. Pertama IKP dalam dokumen itu, instruksi pada peserta, habis dari IKP terus LDP, dari LDP terus LDK, nomor data kualifikasi. Terus habis itu tata cara evaluasi yang mengacu pada IKP dan LDP, bukan pada bentuk penawaran, bentuk dan contoh surat-surat yang diisyaratkan dalam dokumen. Karena tata cara evaluasi itu mengacu pada IKP dan belum dirubah oleh Pokja untuk adendumnya. Jadi kita mengikuti dari sini. Kalau saya melihat artinya ini sudah cari kutu. Barang yang tidak ada diada-adakan untuk menjadi suatu alasan untuk menggugurkan satu kompetisi. Misalnya, contohnya apa itu? Yang syarat yang tadi dikatakan ada syarat yang ditambah-tambahkan itu apa? Yang pertama,
dalam dokumen standar itu, seperti untuk personil tenaga inti, itu yang dinilai itu kan pengalaman kerjanya, pengalaman kerja dinilai, bukan sertifikatnya. Sertifikat itu, kalau sertifikat kompetensi itu dinilai setelah perusahaan dinyatakan menang dan itu urusan PPK. Dan apabila penyedia tidak bisa menghadirkan yang sama seperti dokumen, penyedia wajib mengganti atau mensertifikasikan tenaga-tenaganya yang belum ada sertifikasi kompetisinya. Itu di dalam dokumen, tapi di dalam aturannya kan sudah dipelintir-pelintir loh, jadi satu wajib segala macamnya. Oh iya, itu yang dimaksud dengan tambahan tadi. Nah, tambahan. Terus yang kedua kita digugurkan dengan alasan contoh. Jadi dokumen RKK itu tidak sesuai dengan contoh yang dalam dokumen pemilihan. Tapi perlu diingat, dalam IKP itu tata cara evaluasi dokumen RKK itu dalam IKP. Baik, jika proses ini kan sudah berjalan, bahkan ada yang sudah turun material, kemudian dari pihak kontraktor melaporkan, apakah proses tidak kehadiran dari ULP Pokja ini prosesnya tetap berlanjut ataukah berhenti di situ saja? Sebenarnya masih ada, kalau dalam by system itu kita bisa masih ada satu tahapan lagi, namanya proses sanggah banding yang kita ambilkan 1%. Misalnya kasih jaminan 1% atas sanggahan dari jawaban mereka untuk menggugurkan kami, kan gitu. Tapi proses tetap berlanjut. Tapi yang mengenai yang penurunan material atau segala macam itu kan biar APH saja yang ngurus itu. Oke. Artinya proses ini tetap berlanjut ke APH ya? Tetap berlanjut. Tetap berlanjut APH. Mm-hmm. Oke. Thank you.